di sini kita memasuki materi yang pertama, yaitu aturan sinus. Dan di sini saya telah menggambarkan sebuah segitiga sembarang A, B, dan C. Dan saya sudah membuat sebuah garis tegak lurus yang kita buat dari garis C. Dan kita umpamakan garis tegak lurusnya itu adalah sebuah titik, sebuah sisi T. Coba kita perhatikan segitiga ADC. Segitiga ADC, maka sinus A itu depan per miring. Yang mana depan dari sinus A ini adalah T, sinus depan dari sisi A itu adalah T, dan sisi miringnya adalah B. Dari segitiga BCD, kita perhatikan kita akan mencari sebuah rumus sinus B, yang mana rumus sinus itu kan depan per miring. Jadi sisi depan dari ini adalah T, sisi depannya kita perjelas, sisi depannya adalah T dan sisi miringnya adalah A. Selanjutnya, kalau kita sama-samakan T-nya ke sin A, berarti T itu diperoleh adalah T sama dengan B sin A dan T A sin B. Maka kita terfokus sama ini ya. Kalau kita samakan T, maka nanti kita peroleh rumus yang baru, yaitu B sin A sama dengan A sin B. Maka kalau kita bagi-bagikan, maka ini menjadi sebuah rumus yang lebih. Kita menciptakan rumus yang baru lagi, yaitu sin A per sin B sama dengan A per B. Atau juga A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, ini adalah bentuk ini adalah yang paling sering kita gunakan dalam aturan sinus. Ini dia. Jadi analognya ini dia itu sama mencarinya, maka nanti bakal diperoleh sinus yang seperti ini. Seperti ini dia bentuknya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi seperti inilah macam penurunan rumus dari sinus. Inilah dia. Kayak gitu. Seperti ini. Sekarang kita lihat bagaimana cara menggunakan dari rumus sinus ini. Di sini saya sudah membuat sebuah contoh. Jika diketahui segitiga ABC dengan sudut A 60 derajat, sudut B 45 derajat, dan panjang BC adalah 8, maka tentukan panjang AC. Sini saya sudah membuat sebuah gambarnya. Seperti ini. Maka menggunakan aturan sinus,
A per sin A sama dengan B per sin B. Nilai A ini adalah nilai A 8, sin A 60 derajat. Nilai B-nya kan ini yang kita cari. Terus nilai sin B-nya itu 45 derajat. Sin 45. Masukkan 8. Nilai sin 60 itu setengah akar 3. Nilai B-nya belum diketahui. Sin 45 derajat setengah akar 2. Oke. Di sini kita bisa langsung coret aja yang sama ya. Terus di sini kita samakan penyebut. Kita samakan penyebut. Ini kan 8 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 sama dengan B. Jadi B sama dengan 8 akar 6 per 3. Jadi inilah panjang dari AC. Baik, sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu aturan kosinus. Di sini saya juga sudah menggambarkan sebuah segitiga ABC, yang mana di depan sisi A itu biasanya ini adalah sisi A, di depan B adalah sisi B, dan di depan C adalah C. Oke. Kita buat segitiga baru karena ada garis seperti ini. Berarti kita membuat sebuah segitiga yang baru. Jadi kita buat sini sisi D ya, sisi D. Sisi D. Baru ini di sisi D dan ini adalah C kecil ya. Jika ini diketahui X, maka dengan menggunakan dalil proyeksi, maka akan diperoleh rumus X. Kita buat di sini ya. Rumus X sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2C. Nah, kali silang nanti, maka dapatlah X 2C sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Maka jika kita perhatikan segitiga ACD, ini sudutnya kita namakan si sudut A. Gak usah alpa-alpa lah ya kan, kita buat si X di sudut A ini. Maka ini merupakan sisi samping dari sudut A, dan ini sisi miringnya. Kan rumus cos itu samping per miring. Jadi kita peroleh, kita perdekat, cos A sama dengan X per B. X per B. X B cos A kita ganti X-nya ini ke atas. Jadi maka akan diperoleh hasilnya 2B C cos A sama dengan B kuadrat
ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Kita tukar tempat mereka kan. Jadi akan menghasilkan seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Dengan cara yang sama. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Untuk C-nya A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Jadi ini adalah rumus-rumusnya. Jadi kita tinggal menyesuaikan apa yang ditanyakan nanti kalau kita mengerjakan sebuah soal. Sementara itu, jika X kita ganti dengan cos aja, nanti bisa kita juga bisa memperoleh rumus yang baru yang seperti ini. Cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Cos B A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Kita memasuki contoh soal dari aturan kosinus. Diketahui segitiga ABC dengan A 8, B 6 dari sudut C 60 derajat. Yang ditanyakan kita harus mencari nilai panjang sisi dari C. Jadi kita buat A-nya ini di sini, A-nya itu 8 tadi kan, tuh di contoh. A-nya 8, terus B-nya 6. Yang dicari C, terus sudutnya ini 60 derajat. Maka dengan menggunakan aturan kosinus, rumus yang tadi kan, seperti yang kita perlu tadi, A kuadrat ditambah B kuadrat di 2AB cos C. Kita masukkan nilai A-nya 8, B-nya 6, 2 dikali A-nya 8, B-nya 6, cos 60. Jadi 8 kali 8 itu 64, 36, 48. Cos dari 60 itu setengah. Oke. Masuk saja. 64 tambah 36 itu 100 dikurang kita coret aja ini ya. Coret. Jadi kurang 48 sama dengan 52. C kuadrat kan, C kuadrat sama dengan 4,13. Maka C-nya akar dari 4,13. Terus kita buat kalkulator ataupun manual juga boleh. Maka hasilnya 2 akar 13. Mudah kan? Baik, masuk kita ke materi yang ketiga, yaitu luas segitiga. Di sini saya menemukan atau yang kita ketahui luas segitiga itu ada 4. Yang pertama, jika diketahui alas dan tinggi. Dan kita juga sudah menjumpainya dari mulai kita SD, SMP ya kan, karena segitiga alas dan tinggi. Rumusnya itu luas
alas kali tinggi per 2. Rumus yang kedua, jika diketahui 3 sisi segitiganya. Untuk itu kita mencari dulu nilai S. S itu adalah nilai setengah dari keliling. Jadi nilai rumusnya itu luas. Sebelum itu cara mencari nilai S-nya itu sisi A, B, dan C dibagi 2. Ini dia rumus untuk mencari S-nya. Sudah kita temukan, baru kita bagi 2, maka kita mendapatkan nilai S-nya. Oke. Terus luas. Rumus luasnya itu S dikurang A, S kurang B, S kurang C. Oke, inilah rumusnya. Yang ketiga, jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut apit. Oke, rumusnya itu luas setengah A, B, sin, C. Ini dia. Terus yang keempat, kalau hanya diketahui 1 sisi dan 2 sudut, maka rumusnya itu luas A kuadrat sin B sin C per 2 sin A. Maka inilah rumus dari keempat luas segitiga. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat. Oke, sudah cukup jelas. Maka kita akan memasuki contoh soal. Ini kita masuk ke contoh soal jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut apit. Jadi kita perhatikan gambar di sini. Gambar berikut, segitiga ABC dengan B 16, C 9 cm. Oke. Maka kita disuruh menentukan luas segitiga yang kita menggunakan rumus yang ini ya. Masukkan luas setengah. B-nya tadi itu 16, C-nya 9, sin A-nya sin 72. Sorry, saya lupa menuliskannya. Oke. Maka luas sama dengan 72 dikali sin 72 itu 0,9511. Kita sekalikan dengan kalkulator atau manual juga boleh. 68,48 cm. Jadi jika kita sudah mengetahui rumusnya, kita pun mengerjakannya juga cukup mudah. Baik, masuk kita ke contoh yang selanjutnya jika diketahui ketiga sisinya. Berikut contoh soalnya. Di sini sudah diketahui sisi A-nya 6, sisi B 9, dan sisi C 5. Masuk kita ke cara pengerjaannya. 9 tambah 6 ditambah 9 ditambah 5 sama dengan 20. Rumus S tadi kan setengah dari keliling, yaitu 20 bagi 10 sama dengan 10. 20 bagi 2, sorry dengan 10. Rumus luasnya S kurang A, S kurang B, S kurang C.
luas 10 S kurang 10 dikurang 6, 10 dikurang 9, 10 dikurang 5. Masukkan 10, 4, 1, 5 dengan 10 kali 20 L akar 200, maka L adalah 10 akar 2. Inilah luasnya. Mudah kan? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.